Ya, di antara syaratnya mubah kalau bisa menjaga kewajiban. Jadi kalau melalaikan dari kewajiban bersepeda sore-sore sampai bablas nggak maghrib nggak isya, maka nggak boleh. غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu kita payu ngobrol. Dulur-dulur gerobak, kali ini kita akan membahas seputaran pandemi, tapi kali ini berjudul pandemi sepeda. Di sini ada Ustadz kita, Ustadz Roni Hafizahullah Ta'ala. Ada beberapa yang perlu kita tanyakan terkait dengan pandemi sepeda yang lagi ramai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. sekarang ini lagi pandemi ya Ustadz, tapi bukan pandemi COVID-19, namun pandemi sepeda Ustadz. Jadi lagi marak bersepeda masyarakat. Namun yang beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan bersepeda. Yang pertama, hukum bersepeda itu seperti apa Ustadz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ma'ba'd. Sepeda itu kan ya olahraga ya. Namanya olahraga dalam Islam itu hukum asalnya mubah, boleh. Karena termasuk perkara duniawi. Dan kata para ulama, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh-boleh saja, termasuk bersepeda. Bahkan bersepeda ini termasuk hal yang ya terpuji kalau kita niatkan dalam rangka untuk kesehatan, menjaga kebugaran fisik agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat yaitu lebih Allah cintai dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat di sini kuat iman, tapi kata para ahli hadis juga termasuk juga kuat fisik, ya, kuat jasmani begitu. Masya Allah. Jadi masanya nggak masalah. Jadi hukumnya mubah Ustaz ya. Iya, mubah. Nah, tapi di sisi lain Ustaz, ini saya sering memperhatikan melihat tak kala pada saat mendekati sholat maghrib itu masih banyak masyarakat yang bersepeda, rame-rame bersepeda, kemudian karena melalai melakukan sholat kayak sholat maghrib seperti itu Ustaz. Itu seperti apa hukumnya itu? Iya, meskipun ulama bahas tadi hukum asalnya mubah, tapi ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Olahraga itu mubah. Ya, di antara syaratnya mubah kalau bisa menjaga kewajiban. Jadi kalau melalaikan dari kewajiban bersepeda sore-sore sampai bablas nggak maghrib nggak isya, maka nggak boleh bersepeda. Kenapa? Karena melalaikan kita dari kewajiban, atau misalnya ya sampai ngerakit sepeda sampai lupa waktu misalnya, atau sampai melalaikan dari cari nafkah, misalnya dia seorang ya kepala rumah tangga, maka ini nggak boleh. Jadi syaratnya nggak boleh melalaikan dari kewajiban sholat. Berarti iya. Walaupun bersepeda tapi jangan melalaikan akan kewajiban sholat Ustaz ya. Tetap, iya. Masya Allah. Nah kemudian Ustaz, di sisi lain ini ada lagi sepeda, ini masih bahas masalah sepeda, seputaran sepeda. Itu kalau kita lihat sepedanya itu, kalau membeli sepeda nih Ustaz, sampai harganya ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Apakah itu dalam hukum Islam itu seperti apa? Apa terlalu mubazir atau seperti apa Ustaz? Iya, kalau harganya udah ya itu di atas kewajaran ya, jadi ini termasuk juga hal yang dilarang, kan termasuk menghambur-hamburkan harta. Karena dalam sebuah hadis dikatakan di antara hal yang nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi larang adalah kan idoatil mal, menyia-nyiakan harta. Ya misalnya beli sepeda belasan juta, padahal dia tidak punya kebutuhan di sana. Dia bukan atlet sepeda, dia cuma sepeda untuk fun saja, untuk senang-senang saja. Ya jadi lebih baiknya dia gunakan ya beli sepeda yang standar saja ya. Ya tetap bagus tapi standar, tapi nggak sampai berlebihan seperti tadi ada fasilitas yang mungkin di luar kebutuhan, dan uangnya gunakan untuk maslahat yang lebih baik. Ya, jadi termasuk nggak bagus lah kalau sampai ya ratusan juta. Ya enak beli mobil gitu daripada sepeda. Nah terkait dengan harga, sekarang ini kan mendekati Lebaran Idul Adha udah Ustaz ya, seperti mana kita umat Muslim berkurban Ustaz. Nah dia mampu untuk membeli sepeda, tapi nanti takutnya nggak mampu nih untuk berkurban yang dengan harga hanya sekian juta seperti Ustaz. Iya benar, iya. Jadi ini juga nasihat bagi teman-teman yang punya sepeda mahal ya, yang sepedanya puluhan juta, belasan juta. Alangkah lebih baiknya
kalau juga berkurban ya. Karena apa? Karena berkurban itu ya ini ya sebuah tuntutan syariat Islam ya. Sehingga kalau sepeda hal-hal yang mubah, jadi lebih baik kalau kita seandainya kita juga berkurban ya. Kita juga berkurban karena kan sepeda harganya itu jauh dibandingkan kurban. Kurban mungkin 2,5 juta, 3 juta. Jadi itu pun tetap diperbolehkan, tetap masih murah kalau dibandingkan dengan harga sepeda tadi Ustaz, ya. Tapi kita juga nggak boleh juga ngejek orang yang sepeda itu nggak kurban, belum tentu, bisa jadi dia bersepeda dan kurban juga ya. Tapi kita himbau teman-teman yang ini yang bersepeda ya, sepeda mania ya, untuk semangat juga berkurban. Apalagi kurban kan cuma sekali setahun ya. Ya, jadi ketika Idul Adha saja, dan kita nggak tahu ini Idul Adha terakhir dalam hidup kita. Masya Allah. Nih, ini satu lagi Ustadz yang terakhir, yang hal yang sangat terpenting Ustadz berkaitan dengan sepeda. Kalau kita perhatiin itu sepeda itu kan bercampur baur Ustadz antara laki-laki dan perempuan. Itu hukumnya seperti apa Ustadz? Iya. Dalam Islam itu ya dilarang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu artinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi nggak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan itu sepeda bareng. Karena perempuan boleh-boleh saja dia bersepeda, tapi tidak boleh di khalayak umum. Jadi mungkin di tempat yang sepi atau khusus ya tempat-tempat wanita saja ya, karena wanita itu kan bukan sesuatu yang dipertontonkan. Jadi bagi akhwat muslimah yang sepeda ya kita sarankan sepedanya di tempat-tempat yang jauh dari keramaian begitu. Masya Allah Ustaz penjelasannya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada beberapa hal penting. Yang pertama terkait dengan lalainya sholat. Jadi bagi pengguna sepeda boleh kita bersepeda Ustaz ya, tapi jangan melalaikan sholat Ustaz ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa juga ini mendekati hari raya Idul Adha, jangan lupa kita berkurban sebagaimana tugas sebagai umat muslim. Dan yang terakhir, bagi para perempuan dan laki-laki hendaklah menjaga jarak atau apalagi sekarang nih pandemi ya, Ustaz, harus penuhi protokol kesehatan teman-teman ya. Jadi misalnya pakai masker, kemudian ya menghindari kerumunan yang berlebih-lebihan. Artinya apa? Tetap ya patuhi lalu lintas terutama ini, karena sebagian pesepeda ini ya, sebagian bukan hanya pesepeda ya, sepeda motor juga melanggar lalu lintas. Ini termasuk hal yang ya melanggar syariat. Jadi taati pemimpin kita, peraturan lalu lintas ya teman-teman yang bersepeda. Ya ini juga harus protokol kesehatan, pakai masker ya, dan hal-hal yang lainnya yang memang diperintahkan oleh ya pemerintah kita untuk diterapkan bagi para pengendara motor maupun sepeda. Masya Allah penjelasannya Ustaz. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini terkait dengan pandemi sepeda. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.